Kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan pernyataan dari mantan Ketua KPK Agus Raharjo soal ia mengaku pernah dimarahi oleh Presiden untuk diminta menghentikan pengusutan kasus korupsi IKTP. Sudah bergabung Pak Nasir Jamil juga ada di sini. Pak Nasir, kalau menurut Anda adakah kepentingan politik di balik pernyataan Agus itu? Ya, memang kepentingan apa sebenarnya di balik pernyataan itu hanya Pak Agus Raharjo yang tahu. Kita tidak tahu apa kepentingannya, tapi memang ketika ini disampaikan dalam suasana kita menghadapi pemilu legislatif, pemilu presiden, sehingga kemudian publik juga beranggapan ini apakah diarahkan dalam konteks perhelatan politik kepada presiden karena salah seorang kontestan itu adalah anaknya presiden. Nah, itu kan macam beragam pendapat orang dan itu nggak bisa kita batasi seperti itu ya. Tapi saya katakan kepentingan apa yang melatar belakangi itu hanya Pak Agus Raharjo yang tahu. Sikap PKS soal pengakuan itu apakah akan ikut mendorong interpelasi? Begini, seperti yang dikatakan oleh Mas Habib tadi ya, memang secara tekstual interpelasi itu untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi memang hak interpelasi juga ya bisa menyasar ke hal-hal yang seperti disampaikan oleh Pak Agus Raharjo tadi itu. Kenapa? Karena Komisi Pemberantasan Korupsi itu bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan dia juga melaporkan secara berkala kepada Presiden, kepada DPR RI dan juga kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini kan sebenarnya juga ada irisannya, ada pintu masuknya ya kalau kemudian DPR atau anggota DPR lah kita bilang punya keinginan untuk mengajak rekan-rekannya menggulirkan hak interpelasi. Jadi ini kebijakan dalam konteks penegakan hukum begitu. Ya. Jadi tidak akan ikut mendorong interpelasi soal ini ya? Kita begini, kalau saya sebagai anggota Komisi 3, sebagai anggota DPR RI, sebagai anggota fraksi PKS, itu kan menyampaikan bahwa secara politik begini loh, bisa saja dilakukan seperti ini. Secara hukum ya tentu saja Presiden kalau merasa terganggu dengan tudingan itu, dengan tuduhan itu kan dia bisa melaporkan ke aparat penegak hukum untuk mendapatkan keadilan. Ya, karena yang dituding ini presiden, bukan orang biasa, bukan Pak Lurah dalam arti yang sebenarnya ya, bukan Pak Camat, tapi seorang presiden, orang nomor 1 di negeri ini yang dituding oleh Pak Agus cawe-cawe dalam konteks kasus korupsi EKTP. Jadi ini bukan tuduhan ringan dalam pandangan saya gitu. Baik. Dan tentu saja Pak Jokowi itu kan presiden saya juga ya, presiden saya karena saya warga negara Indonesia. Saya juga merasa. Baik, saya ke Mas Praswat. Kita sebagai warga negara itu merasa loh, kok presiden kita dituding seperti itu gitu loh. Mas Praswat, ini menjadi pertanyaan publik juga tadi dipertanyakan oleh Presiden Jokowi. Ini kan sudah divonis Setia Novanto soal kasus IKTP. Kemudian ini muncul lagi, diungkap lagi oleh mantan Ketua KPK. Analisa Anda soal ini? Ya, saya nggak melihat itu sesuatu yang kami pada proses penyidikan itu memang secara real itu saya juga hadir pada saat proses penangkapan dan penyambutan di Permata Hijau. Itu tidak melihat sebuah testimoni dari Pak Agus Raharjo kemudian itu jadi satu fitnah atau ada arahan politik atau menghilangkan kredibilitas seorang presiden dan lain-lain. Menurut saya testimoni beliau itu kan dari dialog dengan Mbak Desi ya, dan apa saja yang saat itu terjadi. Sama seperti kayak pada saat saya ditanya tentang apa yang terjadi saat kasus bansos atau kasus macam-macam yang saya pegang di KPK dulu ya. Dan hari ini sepertinya seolah-olah ini dibawa ke arah politik, terus lalu kemudian Presiden bertanya ini maksudnya apa, lalu kemudian teman-teman di DPR sibuk menyusun interpelasi dan lain-lain. Sebenarnya kami dari sisi penegak hukum itu juga agak bingung ini karena proses penegakan hukum itu ya apapun yang diupayakan dilakukan intervensi oleh pihak lain pada saat itu kan nyatanya adalah gagal. Itu yang garis bawahi bahwa
Pak Setia Novanto berhasil kami tetapkan sebagai tersangka, yang saat itu notabene ya adalah ketua partai dan ketua DPR. Itu fakta bahwa ada intervensi, banyak intervensi dan lain-lain, itu sebenarnya menurut saya bukan satu perdebatan, tapi memang itu adalah fakta. Saat itu pejabat negara, jangankan seorang ketua DPR, Pak, jadi gubernur atau menteri dan lain aja banyak yang kemudian coba untuk sampai hari ini pun KPK berbagai macam kasus banyak coba intervensi gitu. Bagaimana kemudian kita Tapi apakah menutup mata. Tapi apa memang intervensi seperti itu pernah terjadi di KPK, Mas Baswat? Bukan pernah terjadi, saya pikir itu satu hal yang sudah sehari-hari ya terjadi, Mbak Cindy. Jadi karena KPK itu kan selalu prominent person, dia di pasal 11 itu adalah melibatkan orang-orang yang big fish bentuknya, itu selalu terjadi. Jadi apapun itu, tapi kan tidak berhasil, itu yang saya garis bawahi. Apapun intervensinya, sebesar apapun intervensinya itu tidak berhasil, dan kami tetap tegak lurus. Pak Setia Novanto divonis 15 tahun dan hari ini semuanya tidak ada yang berpengaruh terhadap kami gitu loh. Tapi intervensi itu kan seperti yang disampaikan oleh Pak Nasir Jamil tadi, bahwa dikatakan oleh mantan ketua KPK yang dituding adalah presiden soal intervensi menghentikan kasus korupsi KTP. Apakah memang pernah terjadi seperti itu? Kalau saat itu kan tidak, Pak Agus tidak membawa satu orang pun penyidik ya saat itu ya, Mbak. Tapi peristiwa itu, rangkaiannya itu, saat itu memang Pak Agus di KPK itu sedang bergejolak dan mau mengundurkan diri jika penetapan tersangka atas Setia Novanto coba dicabut atau ada intervensi politik dan lain-lain. Saat itu ancaman beliau jelas, dan kita tahu semua teman-teman penyidik di KPK yang hari itu terlibat. Kebetulan saya tidak terlibat dalam proses penyelidikan dan penyidikan, tapi saya proses penangkapan yang saya terlibat di sprint penangkapan di waktu yang tragedi Bakpao itu ya, Mbak ya, di rumah sakit Permata Hijau. Nah, jadi kita tahu suasana kebatinannya malam itu memang Pak Agus kalau ini gagal, saya tidak berhasil untuk menegakkan sprindik ini setegak-tegaknya, hari itu dia ingin mengundurkan diri, dan jelas-jelas ya komitmen beliau saat itu. Dan kita juga sebagai penyidik saat itu menguatkan beliau bahwa kita semua tegak lurus dan bulat, tidak ada intervensi yang bisa menembus kami semua saat itu. Baik. Itu faktanya, Mbak. Jadi faktanya memang tidak bisa diintervensi apapun. Soal kenapa Pak Agus ngomongnya hari ini atau ada motif apa politik, kami bukan politisi, jadi kami tidak bisa menjawab itu, Mbak Cindy. Oke, baik. Pak Habib, Anda juga mendorong ada proses hukum terkait pengakuan Agus Raharjo itu. Kenapa? Saya ya tentu, karena yang dia sampaikan kan adalah peristiwa hukum, ya. Yang namanya intervensi adalah peristiwa hukum yang melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Kalau kita berbicara hukum tentu kan harus dengan proses hukum. Ya silakan gitu, jangan sekedar membuat pernyataan yang bikin pemberitaan tetapi nggak ditindaklanjuti. Jadi maksudnya apa? Wajar dong kita bertanya kan. Kalau keinginan dia adalah menegakkan hukum, untuk tegaknya hukum, ya tidak ada intervensi, pasti kan yang dilakukan adalah langkah-langkah hukum. Tapi kalau ngomong tanpa bukti, lalu tidak melakukan tindakan hukum apapun, ya kita bertanya gitu. Oke, baik. Pak Nasir, jadi setelah ada pengakuan dari Agus Raharjo seperti itu, soal ada intervensi menghentikan IKTP, apakah menurut Anda ini akan ditindaklanjutikah pernyataan itu, atau ya sudah, dibiarkan saja? Ya, Pak Agus kan menyampaikan itu tidak detail ya. Nah karenanya kan tadi pertanyaannya apakah Pak Agus ingin mencari sensasi atau ingin menyajikan bukti kepada publik gitu. Jadi tidak cukup hanya sebuah pengakuan yang tidak detail, tapi kalau memang Pak Agus punya keberanian lebih, ya dia bisa menyusun satu cerita terkait dengan apa yang dia alami dan bisa menyampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap bisa menindaklanjuti apa yang dia inginkan. Nah, siapa yang harusnya menindaklanjuti soal ini menurut Anda? Ya, artinya Pak Agus ketika dia menyampaikan itu apa yang dia inginkan, kan kita nggak tahu juga. Gitu. Nah, oleh karena itu kan saya katakan secara politik bisa saja misalnya DPR menggulirkan, misalnya teman-teman mencoba untuk menjajaki untuk menggunakan hak bertanya
ya kepada presiden gitu, apa benar presiden seperti ini. Dan sebenarnya kalau misalnya hak interpelasi itu misalnya bisa digulirkan, pertanyaan-pertanyaan Mas Habib tadi itu juga terjawab, kenapa untuk misalnya Ganjar tidak atau bagaimana dan sebagainya, sementara ada pengakuan bahwa Ganjar ini dan sebagainya begitu. Jadi akan terbuka, tapi kan kita kembali lagi kepada Pak Agus, hanya ingin mencari sensasi atau apa begitu. Oke, ini akan dilanjuti dorongannya tadi. Ada macam-macam dorongannya, ada yang kemudian interpelasi, ada mendorong ke proses hukum dan ditindaklanjuti soal ini. Terima kasih Pak Nasir Jamil, terima kasih juga Pak Habibur Rahman dan Mas Prasyad Nugraha sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam sore hari ini. Terima kasih.